Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berlibur bersama saya Gatot Widayanto. Bersama ini saya akan mencoba membahas sebuah pratinjo buku mungkin ya, karena kita sudah punya acara khusus mengenai BRID, tapi ini di luar acara BRID setiap Rabu, saya karena baru selesai membaca buku ini, Clear Thinking by Saint Paris. Menurut saya menarik untuk saya bahas segera supaya saya tidak lupa. Dan ini baru saya baca mulai tanggal 2 Desember ya. Jadi baru, masih belum 1 bulan ini dan baru selesai baca pekan lalu. Baik, saya akan langsung aja saya siapkan beberapa slide yang membantu saya ya untuk membuat suatu bahasan yang singkat ya, mungkin tidak lebih dari 20 menit ya, karena nanti kalau memang akan dibahas lagi di BRID ya, nanti saya akan buat lagi yang lebih sesi yang lebih panjang lagi ya, tentunya bukan sekedar ini tapi benar-benar termasuk untuk diskusi gitu ya. Nah, ini memang suatu kebiasaan baru yang sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman ya, tidak harus menunggu acara setiap Rabu, tapi setiap saat punya, setelah membaca buku silakan aja direkam, nanti kita upload di BRID gitu. Saya juga lagi mencoba istilah ya, saya usulkan ke teman-teman apakah pakai BRID Leaks atau BRID apa yang lainnya, intinya di luar jalur BRID lah gitu ya. Nah, ini mungkin saya sebut aja BRID Cloud ya, jadi ini termasuk cloud-nya BRID gitu. Nah, saya akan coba aja langsung dengan share screen ya mengenai beberapa hal yang menurut saya perlu saya bahas dari buku ini. Nah, buku ini menariknya karena memang beberapa hal. Jadi seperti biasa saya akan ungkapkan dalam beberapa hal. Nah, ini ada quote yang menarik yang ada di buku ini juga di chapter pertama ya, di halaman pertama atau introduction, yang intinya adalah dia menekankan bahwa kita jangan pernah melupakan bahwa alam tidak sadar kita atau kebiasaan kita itu seringkali lebih pinter daripada kita, bahkan lebih cepat daripada kita, dan bahkan lebih powerful daripada kita. Jadi segala sesuatu yang tidak kita sadari itu cepat sekali berlangsungnya ya. Jadi misalnya ya, contoh paling gampang, kalau kita kesenggol orang gitu, kita cenderung kesal dulu atau mungkin malahan membalas ya gitu dengan suatu sikapan atau sikap atau bahkan membalas kembali. Nah, bahkan ini bisa mengendalikan kita kalau kita tidak bisa mengendalikan dengan baik dan kita tidak pernah tahu rahasianya seperti apa. Nah, ini dilakukan atau quote ini dibuat oleh Cordelia Fine dalam sebuah buku ya yang ada di buku karangan dia, saya lupa, tapi saya ambil quote-nya dari buku di sini. Nah, kita langsung aja dalam bahasan ini saya akan membagi dalam 3 bagian. Bagian pertama mengenai mengapa ya saya tertarik membaca buku ini. Selain saya juga memang dikasih ya. Ini terima kasih karena saya diberi buku ini. Menurut saya hadiah paling tepat tuh memang buku ya untuk saya gitu, dan langsung saya baca. Kemudian apa take aways-nya? Manfaatnya apa sih membaca buku ini? Dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita laksanakan. Ya, artinya percuma ya kita baca buku kalau nggak bisa kita lakukan gitu secara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alasan saya kenapa membaca buku ini, pertama adalah saya pengen ya membersihkan semua pikiran-pikiran saya supaya pikiran-pikiran itu benar-benar jernih gitu ya. Decluttering the mind gitu. Menurut saya ini penting sekali karena seringkali hal-hal yang menjadi kita ini suntuk atau apa itu justru mengganggu kegiatan produktif kita. Nah, yang kedua, saya ambil atau saya tertarik dengan subjudul dari buku ini, Turning Ordinary Moments into Extraordinary Result. Karena saya sendiri juga ada introvertnya yang cukup banyak ya, jadi saya sering juga merenung atau mengambil makna ya, mengambil makna dari suatu peristiwa, saya senang sekali gitu. Jadi kalimat ini menurut saya keren banget ya. Jadi
dari ordinary moments, hal-hal yang biasa menjadi extraordinary result. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat keputusan yang lebih baik. Karena mau atau tidak mau, sebetulnya setiap hari kita itu dihadapi dengan pengambilan keputusan. Nah, take away-nya apa? Ternyata setelah saya baca sampai habis semua buku ini, hanya dua. Pertama adalah suatu perjalanan, ya, perjalanan bagi kita untuk membuat good judgment, ya. Karena good judgment itu ternyata mahal dan harus dipelajari, ya. Sementara kalau bad judgment itu dampaknya akan luar biasa sekali pada kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua yang saya pelajari adalah mengenai decision making. Nah, dua hal ini yang merupakan hal yang penting, yang pokok dari buku ini. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu Journey to Good Judgment. Nah, di dalam table of contents-nya, saya suka sekali. Table of contents-nya itu jelas. Ya, ini yang membuat ini memang benar-benar structured thinking-nya bagus sekali, karena saya juga seorang engineer ya, jadi saya lebih suka buku yang dari table of contents itu kita udah bisa melihat nih arahnya kemana buku ini. Nah, untuk kita menelusuri atau berjalan menuju good judgment atau suatu judgment yang bagus, itu ternyata ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Ya, pertama kita harus tahu dulu musuh-musuhnya dalam membersihkan pikiran kita tuh apa aja, ya, the enemies of clear thinking. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa sih kunci-kuncinya untuk menuju good judgment. Nah, di buku ini bagus sekali karena dia uraikan satu persatu dan menurut saya kita bisa membuat bahasan tersendiri untuk setiap item yang ada di situ. Kalau nggak salah ada 7 ya. Dan yang terakhir, kita semua pasti punya kelemahan dan kelemahan itu tidak perlu membuat kita terpuruk, tapi harus kita kelola dengan baik. Nah, ini yang pertama. Jadi kita akan coba melihat satu persatu. The enemies of clear thinking. Nah, ini saya suka sekali ya. Bahkan di salah satu forum saya sudah menggunakan slide ini. Yaitu apa sih yang membuat kita ini sulit sekali berpikir jernih ya. Pertama adalah faktor emosi, ya karena kita tersinggung, karena marah, karena sedih, karena geram, karena senang, apapun emosi itu seringkali membuat kita otomatis ya bertindak sesuatu tanpa mikir. Ya contohnya tadi ya, kalau kita kesenggol orang, kita pengen nyenggol kembali rasanya gitu ya. Tapi ternyata itu ada ilmunya yaitu emotional intelligence ya. Jadi kita mencoba mempelajari bagaimana kita menavigasi emosi kita supaya kita tidak emosional. Yang kedua adalah masalah ego. Nah, masalah ego ini juga penting sekali karena seringkali kita ini merasa sebagai orang yang khusus, orang yang perlu dihormati, orang yang punya self esteem gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang karena jabatan tertentu membuat ego kita menjadi tinggi sekali ya, dan kadang-kadang ini bisa membuat diri kita tuh melakukan overestimate terhadap diri kita ya, terhadap kemampuan kita, atau sebaliknya kita underestimate kemampuan kita, atau bahkan lebih buruk lagi kita tidak memahami bahwa kita ini punya kelemahan, underestimate our weaknesses ya. Ini mengenai ego. Nah, yang ketiga, musuhnya dari clear thinking adalah social atau social pressure, yaitu orang-orang di sekitar kita. Misalnya kalau orang-orang lagi tren untuk menonton film tertentu gitu, atau tren untuk menggunakan baju tertentu gitu ya. Kita begitu menghadapi suatu keputusan cenderung melihat apa kata orang kebanyakan ya. Jadi pengaruh sosial terhadap keputusan kita. Nah, ini setiap orang pasti ada ya, social pressure itu pasti ada karena kita juga pengen tidak dilihat aneh gitu dari pergaulan gitu. Yang terakhir adalah inersia. Inersia itu adalah kita cenderung untuk tidak mau melakukan perubahan pergerakan kita. Jadi kalau terbiasa kita bangun tidur itu santai-santai dulu, kalau suatu hari ada suatu event kita disuruh
bangun dan langsung berangkat kerja atau berangkat menuju event itu, kita males-males karena apa? Biasanya saya bangun tidur itu santai-santai, apa kelap-kelip dulu, apa minum dulu, kemudian duduk-duduk, pokoknya nggak mau kerja deh, gitu ya. Jadi inersia itu merupakan suatu musuh atau musuh keempat dari clear thinking, karena keengganan kita untuk bergerak, ya. Jadi ini penting kita pahami. Nah, yang kedua dalam perjalanan kita untuk menuju good judgment, ya. Jadi masih mengenai ini tadi, bagaimana kita bisa melakukan ini dengan baik, gitu ya, menuju good judgment itu adalah dengan benar, ternyata ada enam hal, ya, yaitu pertama adalah self accountability. Nah, maksudnya apa? Kita dalam posisi apapun kita harus pada posisi menempatkan diri bahwa kita bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Walaupun, ya, ada beberapa hal yang memang sudah disetting orang, tapi kita bisa melakukan penyesuaian, ya, karena kita merasa bertanggung jawab terhadap situasi itu. Ya, contoh paling gampangnya kalau kita sedang duduk-duduk lihat ada sampah, ya kita nggak usah nunggu ada orang atau cleaning service yang membersihkan, ya udah kita ambil aja, kita masukkan ke tong sampah. Itu contoh yang paling mudah. Kalau dalam pekerjaan mungkin ketika unit kerja kita sedang dalam keadaan sibuk-sibuknya, gitu ya, kemudian ada sesuatu yang dilakukan orang lain yang ternyata salah, jangan terus kita langsung blame aja ke dia. Misalnya kalau kita mampu, ya udah kita ambil aja pekerjaannya, kita selesaikan. Mungkin dia sedang sakit atau dia mungkin sedang tidak ingin melakukannya pekerjaannya, ya jangan kita biarkan. Jadi kita harus take responsibility. Ya, di sini yang pertama self accountability. Yang kedua adalah self knowledge. Ya, self knowledge ini ya penting karena kita perlu sekali untuk mencoba ya melihat bahwa bagaimana kita menuju ke suatu hal yang baik itu memang harus dilalui dengan suatu pemahaman yang mumpuni terhadap suatu hal tertentu. Kita harus pahami dulu konteksnya, kita harus pahami dulu siapa yang melakukan dan siapa yang sudah mengerjakannya dan sebagainya. Jadi kita tidak buru-buru untuk mengambil keputusan tanpa kita ada pengetahuan yang memadai. Kemudian setelah itu self control. Jadi ini nyambung ya, setelah self accountability, self knowledge, perlu adanya self control, yaitu mengendalikan bila ada hal-hal yang membuat kita mungkin marah, contohnya ya, kita harus bisa mengendalikan diri. Atau hal-hal yang membuat kita punya alasan untuk berbuat malas, gitu ya, kita harus bisa mengendalikan diri. Atau dalam keadaan kita berangkat kerja kena macet gitu, kita harus bisa mengendalikan diri supaya tidak marah-marah kepada orang yang nyalip kita misalnya, seperti itu. Jadi ini nyambung ya. Kemudian yang keempat adalah self confidence, yaitu kepercayaan diri kita dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi ini kalau menurut saya ini self confidence ini merupakan bagaimana tiga hal yang sebelumnya itu dibangun, ya. Kita memiliki self confidence kalau kita bisa memaksimalkan self accountability, self knowledge, dan self control, ya, membuat kita semakin yakin terhadap diri kita karena tiga-tiganya sudah kita kuasai. Jadi kita yakin terhadap apa yang akan kita hadapi nanti. Kemudian setelah kita yakin, baru kita bisa memikirkan standar tinggi, ya, yang kita maui. Oh, kita kalau mengerjakan suatu produk tertentu ini standarnya harus internasional. Kita tidak bisa lagi standarnya hanya lokal saja, tapi harus internasional, ya. Terus dalam membuat keputusan, kita juga membuat keputusan yang benar-benar nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan berkualitas keputusannya.
Kemudian yang terakhir adalah exemplars and practice. Ini maksudnya adalah kita mengambil contoh-contoh atau hal-hal baik yang sudah dilakukan orang yang terbukti baik, ya. Mungkin juga yang dilakukan Elon Musk, mungkin juga yang dilakukan Steve Jobs atau siapapun yang menjadi contoh kita, atau hal-hal yang pernah terjadi di kita di masa lalu, kemudian kita ambil itu sebagai suatu contoh terbaik bagi kita, ya. Nah, ini yang apa terkait itu mengenai beberapa hal menuju good judgment. Nah, kemudian kita juga harus bisa masih journey to good judgment, ya. Jadi kita masih harus bisa mengendalikan kelemahan-kelemahan kita, ya. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada di kita ini harus bisa kita atasi, ya. Pertama kita harus tahu kelemahan kita itu apa, ya. Kemudian kita mengatasinya bagaimana? Kita harus memprotek dengan istilahnya dia safeguard, ya. Safeguard ini misalnya kalau kita males bangun tidur, ya kita harus bikin alarm, ya kan. Terus alarmnya nggak cukup sekali, mungkin 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali, ya. Itu namanya safeguard. Jadi kita mengatasi kelemahan kita dalam hal kemalasan bekerja dengan alarm supaya kita bangun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah how to handle mistakes, ya. Ini juga kita pelajari pada waktu kita belajar mengenai growth mindset, yaitu orang yang memiliki growth mindset itu tidak melihat kesalahan itu sebagai suatu aib yang memalukan sehingga kita menutup diri. Justru kita harus hadapi, ya. Nah, itu masih mengenai hal pertama dari takeaways, yaitu journey to good judgment. Nah, kemudian takeaway yang kedua adalah decision making, ya. Decision making ini sebetulnya kalau menurut saya sangat teknikal, mekanis. Jadi mulai dari mendefinisikan masalah, kemudian mencoba mencari solusinya, dieksplor satu persatu, kemudian mengevaluasi dari solusi-solusi itu dan memilih yang mana yang tepat dan menjalankannya. Nah, yang juga ditambahkan di dalam buku ini adalah jangan lupa menaruh adanya kemungkinan keputusan kita ini nanti dalam implementasinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jadi harus ada safety factor, ya. Menurut saya bagus sekali pembicaraan atau pembahasan di buku ini terkait margin of safety ini. Dan terakhir, setelah keputusan itu dijalankan, ya kita harus bisa mengevaluasi untuk mencari pembelajaran, ya. Jadi ini 2 hal yang saya pelajari dari buku ini dalam hal takeaways, yaitu pertama mengenai journey to good judgment dan yang kedua mengenai decision making. Nah, kemudian apa dong yang kita bisa lakukan, ya. Nah, ternyata bagi saya kalau di buku ini sebetulnya ada di chapter kelima itu adalah wanting what matters, gitu, ya. Nah, kalau saya memakai istilahnya Stephen Covey, ya. Jadi begin with the end. Maksudnya begini, kita dalam menjalani kehidupan ini harus tahu dulu dalam setiap detik langkah kita itu sebetulnya ingin apa sih? Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Anda saat ini menyimak video ini gitu, ya, tentu banyak pilihan yang lain, ya. Mungkin Anda bisa sore-sore hari ini bisa bersepeda, mungkin bisa santai-santai ngopi-ngopi sambil duduk-duduk sarungan gitu, ya, atau hal yang lain, ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang menarik nih, loh. Ini kok saya secara nggak sengaja ketemu clear thinking gitu, ya. Kok menarik, ya? Oh, saya kan pengen meningkatkan kemampuan saya dalam berpikir jernih misalnya gitu, ya. Jadi mulailah dengan apa yang sebetulnya Anda inginkan. Begin with the end in mind, ya. Kayak yang dikatakan uh, si apa ini Stephen Covey, sampai saya lupa. Nah, kemudian yang kedua, lakukan pembersihan. Pembersihan dari ego, pembersihan dari emosi, pembersihan dari inersia, pembersihan dari sosial, supaya kita tidak perlu banyak dibebani pikiran yang macam-macam,
ya. Dan ini lebih mudah pada saat kita sudah memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, ya, begin with the end, ini kuncinya menurut saya. Jadi justru chapter pertama harusnya ini, bukan yang di buku ini diambil di chapter terakhir. Kemudian kita bersihkan dan terakhir kita putuskan, ya. Kayak Anda memutuskan saat ini melihat podcast saya ini, ya Anda putuskan untuk mengetahui lebih jauh mengenai buku ini dan kaitannya dengan decision making. Ya udah, setelah itu jalani kehidupan Anda, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya teman-teman, bahwa buku ini memang menarik untuk kita pelajari karena memang ada dua hal take aways yang menurut saya perlu kita latih terus-menerus, yaitu pertama adalah journey to good judgment, yaitu membuat judgment itu harus dilatih, dan yang kedua adalah bagaimana membuat keputusan. Dan membuat keputusan itu pekerjaan sehari-hari, karena setiap hari kita selalu membuat keputusan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.